jam 19 lewat 19 menit. Maka kegiatan malam ini langsung saja kita mulai. Sebelum kegiatan ini dimulai, kami harapkan kepada semua peserta agar memut suaranya agar memperlancar kegiatan pada malam hari ini. Untuk susunan acara malam hari ini, penyampaian untuk sesi malam ini yang pertama itu sambutan dari panitia, nanti akan diwakili oleh Ibu Alda. Kemudian sesi penyampaian materi secara paralel dan nanti dilanjutkan dengan sesi tanya jawab, nanti akan dipandu oleh Ibu Mutmainah. Baik Bapak atau Ibu semuanya, untuk memulai pada malam hari ini, saya persilahkan kepada Ibu Alda untuk menyampaikan sepatah kata atau sambutan dari panitia. Kepada Ibu Alda, dipersilahkan. Baik, terima kasih Bapak Ahmad Muzakir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu guru hebat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Syarifuddin SPDI, co-founder dan COO Digital Learning Center. Dan yang kami hormati semua narasumber, peserta diklat pendidikan yang saya banggakan. Saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu dalam kegiatan ini. Alhamdulillah acara ini dapat terlaksana berkat dukungan dari STAI Aulia Rasyidin Tembilahan, Sekolah Tinggi Akuntansi dan Manajemen Indonesia, Stah MPO Kotoran Singaraja, STQ Amuntai, SMP Negeri 27 Bandung, SMPN 1 Cimanyan Bandung, dan Yayasan Pendidikan Dasar dan Menengah Pasundan. Kegiatan ini disponsori oleh bingkaibanua.com, Berkah Ziarah, Wisata Religi, Ziarah Makam Para Wali, Toko Munasya, Agen Batik Sasirangan, Borneo Tour and Travel, Tiketing Online. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang. Karena atas izinnya, pada hari ini kita dapat berkumpul melalui Zoom dan live streaming YouTube untuk bersama-sama mengikuti acara diklat pendidikan. Salawat serta salam tak lupa senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad SAW, yang mana telah membawa kita hijrah dari zaman jahiliyah ke zaman yang bermartabat dan berilmu. Serta akan selalu kita nantikan syafaatnya di hari akhir. Yang pertama, saya selaku Ketua Panitia Pelaksana mengucapkan terima kasih kepada peserta yang telah hadir untuk mengikuti acara diklat pendidikan yang diselenggarakan Digital Learning Center. Kepada rekan-rekan yang membantu acara pada hari ini, terima kasih juga kepada founder dan CEO Digital Learning Center, Bapak Syarifuddin SPDI MPD, dan terlebih khusus kepada semua narasumber. Semoga kerja keras semuanya dibalas dengan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga ilmu yang kita dapat pada diklat ini menjadi jariyah. Amin. Tema yang kami angkat pada diklat kali ini tentang optimalisasi teknologi bagi tenaga pendidik. Berkaitan dengan tema tersebut, kami menghadirkan 7 orang narasumber, tentu dengan narasumber yang luar biasa dan expert di bidangnya.
dari akademisi dan praktisi berbagai instansi di Indonesia. Untuk peserta yang telah terdaftar di database kami berjumlah kurang lebih 100 orang hingga saat ini dari berbagai instansi pendidikan di Indonesia. Acara ini dilaksanakan selama 4 hari dari tanggal 15, 16, 17, dan 18 Maret 2023 pada jam 19 waktu Indonesia Barat. Saya berharap dengan mengikuti diklat ini secara sungguh-sungguh, teman-teman mendapatkan materi yang fresh dan jangan sungkan untuk mencatat poin-poin yang kurang jelas. Silahkan nanti ditanyakan kepada narasumber saat sesi tanya jawab. Di samping itu, semua kami menyadari bahwa penyelenggaraan diklat pendidikan ini masih banyak kekurangan, baik sebelum, di saat, ataupun sesudah penyelenggaraan diklat pendidikan ini. Baik dari segi penyajian acara, pelayanan, dan dalam berjalannya acara nanti ada hal yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu semua. Untuk itu, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, maka Diklat Pendidikan Nasional dengan tema optimalisasi teknologi bagi tenaga pendidik secara resmi dibuka. Mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan. Akhir kata, semoga peserta tetap semangat dan siap mengikuti kegiatan hari ini dan mendapatkan manfaat dari kegiatan seminar ini. Salam hangat Digital Learning Center. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, dengan kegiatan, dipersilakan kepada Ibu Mutmainnah. Baik, terima kasih atas kesempatan yang saya berikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mutmainnah akan memandu acara kegiatan nasional pada malam ini. Terima kasih kepada Bapak Syarifuddin SPDI MPD selaku founder dan CEO Digital Learning Center dan Ketua Pelaksana Diklat Pendidikan Nasional Ibu Wardah. Alhamdulillah, acara ini dapat terlaksana berkat dukungan dari Syai Aulia Ur-Rasyidin Terbilahan, Sekolah Tinggi Akuntansi dan Manajemen Indonesia, STAH NMPU Kuturan Singaraja, STIK Amuntai, SMP Negeri 27 Bandung, SNPN 1 Cimenyan Bandung, dan Yayasan Pendidikan Dasar dan Menengah Pasundan. Kegiatan ini juga disponsori oleh bingkaibanua.com, Berkah Ziarah, Wisata Religi, Ziarah Makam Para Wali, Toko Munasya, Agen Batik Sasirangan, dan Borneo Tour and Travel Ticketing Online. Para narasumber dan peserta yang kami hormati, sebagaimana telah diumumkan, Diklat Pendidikan Nasional kali ini mengambil tema optimalisasi teknologi bagi tenaga pendidik. Sebelum penyajian materi, izinkan saya untuk menyampaikan sedikit pengantar terkait materi yang akan disampaikan. Pada dasarnya, kegiatan ini sangat penting dan menarik untuk diikuti, karena banyak sekali informasi yang kita dapatkan. Oleh karena itu, diharapkan kepada seluruh peserta untuk memperhatikan dan mengikuti diskusi dengan sebaik-baiknya. Baiklah, Diklat Pendidikan kali ini akan dibagi menjadi 2 sesi. Sesi yang pertama yaitu penyampaian materi secara paralel, dan sesi kedua yaitu sesi tanya jawab. Pada hari ini akan menghadirkan 2 orang narasumber. Yang pertama yaitu Bapak Sumario SPD dengan materi pemanfaatan media pembelajaran berbasis podcast dalam menunjang regulasi motorik secara aktif. Pemateri kedua yaitu Ibu Dr. Fahdina Yustiasari Liriwati MPDI dengan materi media pembelajaran berbasis teknologi di era
di era digital. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita mulai sesi yang pertama, yaitu penyampaian materi secara paralel. Saya terlebih dahulu akan membacakan kurikulum vitae narasumber, Bapak Sumario SPD. Nama lengkap beliau, Sumario SPD. Alamat kantor beliau, Jalan Terusan Padasuka, nomor 83 Cimenyan, Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat. Riwayat pekerjaan atau profesi beliau, pada tahun 2019 hingga 2022 sebagai guru SMPIT atau SMAIT Al-Ghafar, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. 2021 hingga sekarang, guru SMA Pasundan 5, Kota Bandung, Jawa Barat. 2022 hingga sekarang, sebagai guru SMPN 1 Cimenyan, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Juga sebagai koordinator proyek penguatan profil pelajar Pancasila P5 SMPN 1 Cimenyan. Latar belakang pendidikan beliau, SD di SDN Dwi Korah, Kota Bandung, lulus pada tahun 2003. SLTP SMP Pasundan 2, Kota Bandung, lulus pada tahun 2006. SLTA SMA Pasundan 8, Kota Bandung, lulus tahun 2009. S1 di STKIP Banten, Prodi PPKN, lulus tahun 2015. Adapun pengalaman beliau menjadi narasumber, diantaranya dengan materi Kids Zaman Now, penyelenggara Agent of Change Kota Bandung pada tahun 2017. Nah, kemudian pengalaman mengikuti training, seminar atau workshop, diantaranya materi offline, pelatihan guru inspiratif pada tahun 2016. Demikian kurikulum vitae Bapak Sumario SPD. Kepada Bapak untuk menyampaikan materinya, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada saudari moderator, Ibu Mutmainah, yang secara lugas tadi telah menyampaikan profil ya dari saya. Sehat Ibu? Sehat Bapak. Alhamdulillah. Ya, semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih pula kepada sahabat-sahabat super. Wah, ini sahabat-sahabat super ya. Para pejuang pendidikan nih ya. Bapak Ibu guru ya. Bapak Ibu dosen yang selalu saya banggakan ya. Yang tetap mengemban misi suci ya, Bu Farina ya. Wah, misi suci dalam rangka mencerdaskan anak bangsa nih. Wah, ini Bu Dr. Farina nih ya. Terima kasih juga kepada Pak Ahmad Muzakir yang luar biasa ya, memiliki gagasan serta ide ya dalam menyelenggarakan kegiatan sharing discussion kita ya, yang disponsori oleh Digital Learning Center ya, Analog Teacher Learning juga ya, itu luar biasa ya, artinya pengalaman-pengalaman yang orisinilitas yang bisa kita gali dalam kegiatan pelatihan-pelatihan ini ya. Alhamdulillah saya ini yang ketiga kali kalau nggak salah ya Pak Ahmad ya, ini yang ketiga kali ya saya diamanahkan untuk sharing dengan teman-teman ya, menjadi fasilitator di dalam kegiatan Diklat Nasional ya, dengan mengambil tema optimalisasi perkembangan teknologi ya Ibu Mutmainah ya, perkembangan teknologi yang dikhususkan untuk tenaga pendidik ya, yang dimana sekarang ini kan kita harus melek teknologi ya, harus melek teknologi ya, harus cakap teknologi, karena kita hidup bukan lagi di zaman kolonial, tapi kita hidup sudah di zaman milenial ya. Untuk itu sebuah tantangan terbaru kita, bagaimana kita jadikan kendala hambatan yang ada di sekeliling kita itu menjadi sebuah vitamin yang mampu meningkatkan motivasi kita agar tetap bisa berpikir progres ya. Nah, redaksi itu yang pernah saya tulis nih di dalam buku yang pernah saya
buat ya bersama para teman-teman dosen dari STTQ Press juga itu. Judulnya itu Psikologi Pembelajaran, dan ada beberapa juga buku solo, book capture yang sudah saya buat. Nah, selalu di akhir itu saya melampirkan redaksi itu ya, Bapak Ibu ya. Kenapa? Karena tantangan dan hambatan kita selama di dunia pendidikan itu terkadang kalau misalkan kita tidak mempunyai mental yang mapan, nah, itu nantinya bisa berimbas atau berdampak ya kepada runtuhnya psikologi kita gitu kan. Dan kalau psikologi kita sudah runtuh, maka disitulah ya tindakan-tindakan yang sangat tidak irasional itu pasti bisa kita lakukan. Nah, untuk itu supaya agar ya psikologi kita tidak runtuh, maka kita kelola pemahaman kita kembangkan intelektual kita optimalkan telaah ya atau daya berpikir kita dengan apa? Dengan meningkatkan keterampilan dalam live service ya atau keterampilan dalam berbicara ya. Nah, makanya di sini saya mengusung tema ya yang kontennya mungkin ini sudah tidak asing lagi nih Bapak Ibu ya. Karena sekarang ini kan anak-anak kita beda dengan zaman kita Bapak Ibu. Kalau zaman kita di era tahun 90-an dan 80-an ingin berbicara di depan pun itu kagok ya. Kadang mulut tuh selalu gemetar ya. Kadang tangan tuh keringetan dingin keringetan gitu kan. Ya. Mata tuh kadang mau berkedip juga susah gitu kan ya. Nah, jujur saya bisa menguasai panggung itu dari mulai duduk di bangku SLTA ya. Dulu ketika SD dan SMP ya saya tuh termasuk ke dalam kategori orang yang introvert ya. Tapi SMA itu saya banyak pengalaman di organisasi, jadi itulah yang sedikitnya bisa melatih saya dalam berkomunikasi. Nah, tapi kalau anak-anak sekarang itu sudah cakap sekali nih Bapak Ibu ya, sudah pinter ngerosting ya, kalau kata bahasa-bahasa sekarang itu ya, podcast dan lain sebagainya gitu kan. Nah, makanya sekolah kami ya, ini coba menanamkan satu bentuk culture atau budaya yang insya Allah ini menjadi satu bentuk parameter ya. Ini sudah dicontoh juga oleh beberapa sekolahan yang satu rayon dengan kami, di mana di sini kami mengusung tema yaitu pemanfaatan media pembelajaran berbasis podcast dalam menunjang regulasi motorik secara aktif ya. Nah, hari ini kita sharing aja Bapak Ibu ya. Nah, mangga moderator dibuka slide selanjutnya. Nah, di sini kita sharing. Coba kita buka ya secara lebih komprehensif ya paradigma kita, cara berpikir kita ya tentang memberikan satu bentuk telaah ya secara ilmiah ya mengenai ruang lingkup podcast itu apa sih gitu kan. Ruang lingkup pembelajaran dalam podcast itu apa? Nah, kalau dulu di era tahun 80-an atau 90-an kita mungkin mengenal dengan yang namanya radio. Nah, kalau di daerah saya itu kalau Bandung itu terkenal dengan kota yang mempunyai beragam kreativitas ya, yang dimana kreativitas itu menelisik kepada karya dari anak-anak mudanya yang banyak menuangkan ya atau memproduksi ya satu bentuk rumah entertainment ya yang berbentuk seperti siaran on air ya seperti namanya interaksi edukatif ya atau dikenal dengan Ardan ya radio para muda gitu kan. Nah, itu dulu di fase tahun 80 dan 90. Tapi dengan seiring berkembangnya zaman, dengan seiring berkembangnya teknologi, peradaban, nah, maka radio itu sekarang telah ya, mengalami satu bentuk evolusioner ya menjadi podcast. Nah, dan podcast ini ya ternyata masuk juga Bapak Ibu ke dalam model pembelajaran yang berbasis kepada pendekatan atau approachment ya yang beraudio visual. Karena kenapa? Karena podcast ini didesain bukan hanya dari sekedar kita ngobrol atau pendekatan dialogis saja, tapi di dalamnya pun menggunakan ya pendekatan-pendekatan ya yang ternyata berafiliasi ya kepada konstruktivitas terutama dalam perkembangan teknologi digital ya yang sekarang ini telah menjadi bagian dari peradaban generasi
5.0 ya, yang sekarang sebentar lagi akan mencapai kepada 6.0 atau 6.0 ya. Nah, jadi podcast itu kalau kita lihat dalam ruang lingkup pembelajaran itu termasuk ke dalam pendekatan atau approachment ya, audio visual ya. Nah, silakan Bu, slide berikutnya. Nah, hal yang harus diperhatikan nih Bapak Ibu ya dalam membuat konten podcast pembelajaran. Nah, yang pertama kita tentukan dulu sifat podcastnya itu seperti apa. Karena podcast itu kan ada yang secara langsung, ada pula yang secara tidak langsung. Kalau secara langsung, artinya kan kita harus menentukan mana angle yang tepat dalam pengambilan gambar. Ya. Kalau di sekolah kami, biasanya kami selalu memanfaatkan area-area backstage, yang artinya area-area itu sangat sinkron, sangat sinergi ya dengan tema podcast yang kami usung. Karena di sini judulnya adalah lembaga pendidikan, ya tentu artinya kita mengambil tempat-tempat yang potensial, Bapak Ibu ya, seperti perpustakaan, ya, seperti lapangan parkir, Bapak Ibu, lobi, ya. Nah kita menggunakan tempat-tempat yang representasi, ya. Nah, lalu di situ kita tentukan podcast apa, ya. Nah kita buat secara sederhana, tidak mewah, Bapak Ibu. Ya. Yang penting, ya, medianya mumpuni. Ya, sarananya mumpuni, ya. Dan konten yang disajikannya pun jangan terlalu berat, ya. Jangan terlalu ini ya, jangan terlalu filosofis ya, jangan terlalu seperti itu. Karena terbukti Bapak Ibu ya, ternyata konten yang sangat disukai oleh anak-anak kita itu adalah konten-konten yang ringan. Ya. Kayak misalkan contoh ya, ngebahas tentang masalah spoiler film. Karena di sini saya mengajar pelajaran bahasa Indonesia ya, saya mengajar PPKN juga mengajar bahasa Indonesia. Di situ saya selalu menyajikan konten-konten yang memang hubungannya dengan materi ya. Materinya misalkan tentang ulasan karya kita. Ya, dalam memberikan ulasan dalam sebuah karya sastra itu kan kita tidak hanya ke novel, ke cerpen ya, atau ke narasi yang secara tekstual saja ya. Tapi di situ kita kan memberikan ulasan juga kepada bentuk narasi-narasi yang bisa didokumentasikan melalui sebuah ya, cerita ya, atau berbentuk film dan lain sebagainya. Nah, jadi meresensinya itu bukan kayak dulu lagi ya, mereka harus ngambil kertas mencatat gitu kan. Tapi dengan podcast itu Bapak Ibu. Dan itu ternyata berjalan dengan efektif ya. Mereka jadi betul-betul menguasai materi gitu. Ya. Nah, mereka bisa betul-betul menguasai materi dan betul-betul memahami isi yang mereka tangkap dari film yang mereka lihat tersebut. Gitu. Jadi kayak gitu Bapak Ibu ya. Jadi artinya ini yang memang harus kita perhatikan. Buat intro yang menarik, ya. Nah, bagaimana contohnya membuat intro yang menarik itu? Ya, dengan bahasa-bahasa yang agak sedikit nyeleneh, yang agak sedikit menyimpang, tapi bermakna sangat luar biasa ya. Terkenang selalu, ya. Ibaratkan konsumen itu ya nanti akan melihat podcast yang kita sajikan itu dia jadi terngiang-ngiang. Oh iya, berarti podcastnya kayak judul podcast kami ya. Podcast kami itu judul yaitu Basi ya. Ya, pembahasan akademisi itu namanya. Basi ya. Kita disingkat itu Basi. Yang mana Basi ini artinya membahas tentang akademisi. Nah, kayak gitu Bapak Ibu ya. Silakan slide berikutnya. Nah, macam-macam podcast ya, di sini saya tidak terlalu untuk membahas ya. Saya hanya membahas beberapa saja. Di sini ada interview podcast ya, di sini metodenya bisa dengan wawancara ya. Kemudian podcast monolog ini dilakukan secara private ya, personal kita gitu kan, dengan melalui backstage layar yang difasilitasi oleh green screen gitu kan, nanti dengan tampilan suara-suara yang menarik gitu kan, bisa dengan puisi ya, bisa dengan medley ya, lagu-lagu klasik gitu yang bisa mengolah ya apa yang kita sampaikan itu nantinya mampu memasuki jiwa atau psikologi ya. Jadi ada ethic of care-nya gitu kan ya. Ada satu pesan ya, atau ada satu message yang bisa kita dapat di situ. Kalau teater podcast, nah itu biasanya
kita berbentuknya itu story ya, berbentuk cerita, narration dan lain sebagainya gitu kan. Nah, ini banyak ya jenis-jenisnya. Ya, silakan buka lagi, Bu. Nah, mayoritas pendengar podcast itu sangat gemar ternyata nih Bapak Ibu ya. Ternyata setelah diimplementasikan di kalangan anak-anak kita ya, karena siswa-siswi SMP di kelas 7, kelas 8 dan kelas 9 itu kan kalau kita lihat secara perkembangan psikologi, mereka itu berada pada fase menuju ke arah ya dewasa ya, menuju ke arah pendewasaan diri gitu kan ya. Mereka itu masih dalam tahap mengenal jati diri. Sehingga mereka itu sangat senang sekali dengan cerita-cerita ya atau narasi-narasi yang berbau konspirasi ya, yang berbau horor, trailer gitu kan, yang kontennya itu tentang peristiwa gitu kan. Nah, jadi itu ya. Jadi kita melihat bagaimana tingkat kegemaran ya dari anak-anak kita gitu. Dan ternyata bukan anak-anak kita saja, ternyata di luar sana ya usia remaja itu pada hakikatnya atau pada umumnya mereka tuh sangat suka gitu dengan beberapa genre yang ini saya tampilkan gitu ya. Ya silakan Bu, ganti. Nah ini ya dilansir dari Podcast House secara detail, podcast adalah serangkaian kata yang diucapkan oleh sebuah episode audio ya yang semuanya berfokus pada tema atau topik tertentu. Ya, tadi sudah saya jelaskan ya. Artinya podcast ini bisa juga berbentuk episode ya, bisa juga berbentuk monolog ya dan lain sebagainya. Ya, mangga Ibu. Nah, berikut adalah beberapa langkah cara membuat podcast yang bisa Anda ini ya. Menyiapkan alat ya sudah pasti ya. Harus ada beberapa infrastruktur yang menunjang di sini ya. Nah, lalu yang pertama kita harus punya dulu backstage-nya itu yang mana tuh Bapak Ibu ya. Nah, backstage-nya yang mana ya, tidak perlu yang mewah ya, tidak perlu yang harus diada-adakan gitu kan ya, harus ada benda-benda mahal di dalam yang nggak perlu. Yang penting yang menarik ya. Yang menarik yang bisa membuat ya konsumen kita atau penonton kita tuh merasa tertarik ya, dan dia tidak akan pernah bosan berkali-kali melihat tayangan podcast kita Bapak Ibu ya. Jadi tempat-tempat yang bisa cuci mata ya, yang penghijauan dan sebagainya, karena sekolah kami itu dekat sekali dengan lingkungan yang rata-rata banyak penghijauannya ya, karena kami juga alhamdulillah sekolah yang sudah menyandang juara ya dalam kegiatan adiwiyata gitu kan tingkat provinsi ya di tahun 2014-2015. Jadi sekolah kami itu banyak sekali dikelilingi oleh greenhouse ya, lingkungan hijau. Nah, lalu memulai rekaman, nah setelah itu edit hasil rekaman suara. Nah nanti untuk yang poin keempat ya, mengedit hasil rekaman suaranya nanti saya jelaskan di slide selanjutnya ya. Memilih dan mengunggah di podcast hosting ya. Nah, silakan Bu di ini lagi. Next berikutnya. Nah, ini cara membuat thumbnail ya. Nah, jadi dalam membuat thumbnail ini bisa artinya kita menggunakan beberapa aplikasi yang sangat familiar Bapak Ibu ya. Nah, seperti halnya Canva ya. Di sini kita bisa menggunakan aplikasi Canva juga. Buatlah thumbnail semenarik mungkin. Ya, buatlah thumbnail yang artinya menggugah ya para pendengar itu, jadi mereka tuh tertarik untuk melihat dan menyimak ya tayangan podcast yang kita lakukan. Jangan sesekali artinya kita membuat gambar thumbnail itu yang hanya sekedar huruf aja D ya, atau huruf aja R-nya itu ya. Itu kan nggak ada seninya. Ya memang kalau kita bicara masalah seni ya relatif ya, setiap orang kan itu punya selera yang berbeda ya, yang sangat variatif. Tapi artinya di sini cobalah buatlah gambar atau clip art yang artinya klip yang disisipkan yang digambar pembuatan thumbnail tersebut yang bisa membuat si konsumen itu responsifnya tuh bisa tergugah ya. Nah, sehingga mereka tuh akan tertarik terus ya melihat podcast yang kita sajikan gitu atau yang kita tayangkan ya. Nah, jadi itu. Next. Nah, ini cara pembuatan topiknya Bapak Ibu ya. Artinya kita harus punya dulu topik utama dalam pembuatan podcast itu ya. Dari topik
utama ini ya nanti kita buat dan kita jabarkan ya secara ringan ya. Misalkan dari topik yang berat, apakah bisa Pak dijabarkan secara ringan? Bisa. Kami kalau membuat podcast dengan anak-anak ya di sini temanya kita memang kaitannya dengan pembelajaran ya. Ya misalkan tentang sistem pemerintahan. Nah, dari sistem pemerintahan itu nanti kita bisa kembangkan lagi ke hal-hal yang lebih menarik. Ya. Nah, misalkan yang sekarang anak-anak lagi viral nih, dibicarakan di kalangan anak-anak kita, yang hubungannya dengan sistem pemerintahan apa, Bu? Misalkan kasus yang menyeret nama salah satu anak dari petinggi Dirjen Pajak gitu ya. Nah, di situ anak-anak ternyata bertingkah yang aneh-aneh ya. Tetap kita batasi juga jangan sampai mereka bertindak ya, jangan sampai habit mereka keluar daripada lur yang ada. Kalau habit mereka sampai keluar daripada rule yang ada, bisa-bisa podcast kita nanti di-ban oleh negara ya. Artinya kita tetap ada beberapa hal yang sangat warning tidak boleh dilakukan oleh anak-anak ya. Nah, kalau hanya sebatas untuk menceritakan kembali ya, untuk tidak secara vulgar menyampaikan inti dari permasalahannya, tapi artinya dimanipulasi dengan bahasa-bahasa mereka yang lebih bernuansa bersahabat ya, bernuansa family gitu kan, nah itu nggak jadi masalah, asalkan jangan sampai menyampaikannya itu dengan bahasa-bahasa yang vulgar gitu, jangan yang langsung kepada intinya gitu. Nah, silakan next. Nah ini ya, ini contoh podcast juga bisa ternyata dilakukan melalui Zoom ya. Kalau kita melakukannya lewat Zoom ya, nah kita bisa artinya mengklik salah satu tombol yang berada di bawah dan di situ nanti kita akan terbagi menjadi room ya. Nah, mungkin Bapak Ibu guru dosen di sini pernah ya dan sering kali melakukannya ya. Ketika di masa pandemi, ketika melaksanakan perkuliahan online ya, ketika ada sesi diskusi atau sharing discussion itu pasti dengan menggunakan metode tersebut. Ya, jadi juga bisa melalui Zoom atau bisa juga interaksinya hanya berdua ya. Nah, misalkan ada penutur dan ada yang menjawab ya. Jadi podcast juga bisa dilakukan ternyata dalam media ya atau dalam pendekatan ya melalui dunia maya juga ya, yaitu platformnya bisa kita menggunakan Zoom, menggunakan Google Meet ya. Platform-platform yang artinya di sini sangat representatif ya. Nah, next. Nah ini, aduh saya jadi malu nih Bapak Ibu. Itu yang di sebelah kanan itu foto saya ya, itu ketika kita melakukan podcast ya, di SMP 1 Cimenyan. Alhamdulillah SMP Negeri 1 Cimenyan itu sudah 4 kali ya kita merilis kegiatan podcast ya dalam model pembelajaran. Dan di sini kita tidak menerapkannya berdasarkan rombel kelas. Nah, tapi di sini metode yang kita jadikan sebagai pendekatan itu, yaitu metodenya lebih kepada wawancara. Nah, jadi di sini kita berkomunikasi dengan anak-anak kita yang mendapatkan juara ya di tingkat karate ya, di tingkat kegiatan ekstrakurikuler yang lain. Lalu kita ajak mereka untuk ngobrol bareng ya, mereka bercerita tentang pengalaman mereka, tips and trick mereka menjadi juara gitu kan. Nah, jadi kita baru ke langkah-langkah seperti itu. Justru saya di sini ingin sekali sharing dengan Bapak Ibu, terutama Bapak Ibu dosen. Saya punya cita-cita, ya saya ingin membuat model pembelajaran berbasis podcast ini menjadi studi PTK. Nah, cuman menentukan prasiklus dengan siklus, ini yang bingung nih Bu Fahrina nih. Nanti insya Allah kalau misalkan sudah jadi, kita buat bukunya Bu ya, siap ya. Nah, siapa tahu nanti buku kita bisa menjadi bahan disertasi untuk teman-teman dokter, teman-teman magister yang ada di Nusantara. Karena saya pengen bagaimana proses pembelajaran berbasis podcast ini bisa diterapkan dalam studi PTK. Ya, dan itu cita-cita saya. Next. Nah, di sini ada beberapa layout yang bisa kita jadikan sebagai perspektif secara opsional nih Bapak Ibu dosen. Ya, nah di sini yang pertama backstage-nya atau tempat duduknya kita bisa melalui beberapa model. Ya. Bisa artinya berhadapan, bisa artinya di sini searah, ya, atau bisa artinya di sini kita pakai spasi atau jarak. Dan penempatan pada saat kita podcast, ya, penempatan audio itu yang harus kita perhatikan. Kalau bisa penempatan audio itu kita jangan terlalu dekat, karena itu bisa menimbulkan yang namanya noise.
Dan kalau bisa, adakanlah kegiatan podcast itu jauh dari hingar-bingar, ya, polusi suara. Dan kalau bila mana kegiatan itu, ya, terintervensi ya oleh yang namanya polusi suara, nah itu nantinya bisa noise, ya. Nah, jadi nanti suara-suara dari luar ini bisa masuk ke dalam tayangan podcast kita. Nah, jadi jarak penempatan audio pun itu harus ya kita jadikan sebagai identifikasi pokok ya, terutama dalam menerapkan satu implementatif dalam kegiatan podcast. Ya. Next. Nah, suara untuk menghindari agar tidak noise tadi sudah saya jelaskannya akibat polusi suara. Maka ketika sedang berlangsungnya podcast, suara yang timbul perlu dijernihkan, dan itu ada aplikasi-aplikasinya Bapak Ibu. Ya, aplikasinya ada di Play Store. Nanti Bapak Ibu silakan bisa download ya. Di situ di Play Store banyak yang bisa menjernihkan suaranya, gitu kan. Saya tidak mau menyampaikan nama aplikasinya apa ya, nantinya takut copyright. Jadi di sini saya tidak mau menyampaikan gitu nama aplikasinya apa. Jadi nanti silakan Bapak Ibu bisa cari ya aplikasinya di Play Store. Nah, silakan. Next. Ya, cara agar kualitas suara podcastmu enak didengar. Nah, tadi sudah saya jelaskan ya. Cari tempat sepi, ya. Cara mic-nya yang bagus. Kalau bisa mic itu ditaruh di sini, antara di bawah baju. Ya. Jangan sesekali mic itu digunakan di belakang ya, atau di sini. Nah, kalau perlu kabelnya itu dipasangkan di dekat dengan meja kita ya, tapi jaraknya itu jangan terlalu jauh. Nah, itu yang bisa meregulasi agar suara yang kita keluarkan bisa didengar ya pada saat tayangan itu sedang berjalan ya. Melakukan tes rekaman lebih dulu. Nah, hati-hati nih Bapak Ibu. Kadangkala ya ini yang selalu dihadapi oleh rekan-rekan kita di lapangan. Ya. Mereka hebat, mereka jago nih untuk micro teaching di depan kelas. Ya, bahkan di ratusan atau ribuan anak-anak. Tapi kenapa kalau di depan kamera, ya itu saya punya teman, ya guru senior. Ya. Tapi kalau di depan kamera itu kadang cek sunana mah ngaderek deh Bapak Ibunya. Terus ngomong naon, sampai berapa kali tayangan tuh, berapa kali mengulang. Ya. Jadi sebelum artinya kita melakukan praktik langsung, ya kita on the track langsung, nah kita percobaan dulu nih, ya melakukan tes rekaman dulu nih. Jadi ada gladi resiknya. Khawatir nanti pada saat scene sedang berjalan, nah kita nanti bingung, ya kita mau ngomong apa, speechless ya, kita mau ngomong apa gitu kan? Rek nyarios naon ya tanya. Kadang kan kayak gitu ya. Kalau sampai di tengah-tengah seperti itu kita tidak bisa berkomunikasi, nah itu bahaya gitu kan. Artinya informasi yang kita sampaikan itu nggak ngalir. Buat skrip agar lancar, dan betul. Kalau misalkan artinya Bapak Ibu malu, misalkan kelihatan seperti textbook, buat skrip di sini nih, di tangan dicatat, ya catatan kecil aja. Tapi jangan dicatat semua, ya jangan dicatat semua Bapak Ibu ya. Yang inti-intinya saja. Ya. Nah, itu tips dari saya. Lalu yang kedua, hindari perkataan, gitu kan ya. Hindari perkataan seperti itu. Memang itu sulit, Bapak Ibu ya. Dalam teknik public speaking, saya mempelajari hal itu, gitu kan. Itu enggak setahun 2 tahun, Bapak Ibu ya. Artinya itu cukup 3 tahun lebih, gitu kan. Bagaimana agar ketika kita berkomunikasi di depan kamera, kita jarang mengeluarkan yang namanya polusi-polusi dalam komunikasi itu namanya. Hindari kata-kata seperti itu. Tapi kalau misalkan masih dalam proses pembelajaran atau misalkan bagi anak-anak SMP, SMA ya, wajar ya masih ada polusi-polusi itu masih ada gitu kan. Tapi ada juga yang memang artinya ketika di depan kamera mereka sudah lancar Bapak Ibu. Karena kenapa? Karena saya lihat ternyata ketika saya tinjau di lapangan ya, banyak anak-anak kita yang sekarang ini mahir dalam menggunakan TikTok. Ya, ngerosting ya dan lain sebagainya, live Instagram gitu kan, sehingga pada saat mereka berkomunikasi atau berucap di depan kamera mereka sudah terbiasa. Itu sudah menjadi salah satu bentuk followers, sudah menjadi satu bentuk kebiasaan ya yang secara runtut ya dan secara resistensi itu sudah mereka lakukan gitu Pak Ibu. Ya. Lalu yang terakhir, edit hasil suara. Rekamannya harus diedit ya. Entah itu dengan menggunakan CapCut ya, CapCut, atau itu dengan menggunakan tadi itu
aplikasi Canva, Flyer Maker, ya bisa kita menggunakan beberapa aplikasi yang lain. Aduh, saya tadi sebutin Bapak Ibu nih, takutnya copyright. Maaf. Ya, next. Media podcast bisa digunakan pula sebagai sarana dalam mengembangkan kegiatan sekolah. Iya, melalui kegiatan podcast, kita nggak perlu jauh-jauh lagi untuk datang ke sekolah datang ke sekolah sana, datang ke A, B, C, atau Z, nggak usah. Ya. Karena sekarang zaman sudah semakin canggih, peradaban semakin tinggi, teknologi sudah semakin berkembang pesat, kenapa kita tidak menggunakan teknologi ya sebagai salah satu media alternatif untuk memberitahukan kepada publik, kepada khalayak banyak, bahwasanya ini ya, identitas daripada sekolah kami. Ini identitas daripada kampus kami. Ini identitas daripada lembaga pendidikan kami. Prestasi ya, dengan segudang kreativitas dari anak-anak kita tampilkan, kita tonjolkan, kita perlihatkan kepada publik eksistensi daripada lembaga pendidikan kita. Ya. Jadi dengan sarana dan media sosial yang semakin berkembang dengan pesat, disitulah ya, segala seluk-beluk informasi akan mudah kita sampaikan kepada khalayak banyak. Ya, silakan Bu. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam podcast ya. Nah, di sini agak jelas saya ngeliatnya, bentar. Carilah konten yang tidak bersifat sensitif ya. Tadi sudah dibahas di awal. Kita cari konten yang ringan-ringan saja. Hindari konten-konten yang bersifat sara. Awas Bapak Ibu ya. Kade nih. Ya. Kadangkala kita kalau melibatkan anak ya, namanya anak ya, apalagi anak SMP, anak-anak sekolah kan. Mereka kadang cek sudah nama bahasanya itu selalu kepletot ya. Nah, kalau tidak kita jaga gitu, kalau tidak kita ingatkan gitu. Hindari ya. Karena kenapa? Karena yang namanya media sosial itu sangatlah sensitif ya. Jadi kita jangan artinya memilih konten-konten yang terlalu berat lah ya. Memilih konten-konten yang artinya menyinggung beberapa pihak gitu. Tidak membahas konten yang berhubungan dengan aspek internal lembaga. Nih, maaf nih Bapak Ibu ya, ini sedikit saya singgung. Nah, ini kita sempat sekali dapat teguran dari pengawas nih Bapak Ibu. Soalnya kalau kita di sekolah atau di pendidikan formal, kita kan khususnya untuk di negeri ya, kita kita memang milik pemerintah. Karena kita milik pemerintah, otomatis kan ada lembaga yang mengawasi di situ. Nah, jadi kita sempat waktu itu dapat warning juga, bukan karena konten kita yang artinya salah atau negatif, tapi ini warning untuk mengingatkan. Ya, kalau bisa jangan membahas mengenai hal-hal yang sifatnya bersinggungan dengan masalah internal lembaga. Ya. Nah, jadi itu jangan dibahas di podcast ya. Nah, jangan dibahas secara langsung ya. Kontennya ringan dan tidak terlalu berat, itu tadi sudah saya sampaikan Bapak Ibu ya. Ternyata anak-anak kita sekarang ini sangat suka dan sangat senang sekali dengan konten-konten seperti trailer ya, film-film seram, horor dan lain sebagainya gitu kan. Mereka kontennya tidak terlalu berat, yang ringan, yang asik, yang mana mereka tuh lugas ya, terstruktur dalam bertutur gitu kan. Mereka tuh punya rasa percaya diri ya untuk menyampaikan apa yang ada di dalam pikiran mereka. Ketika di situ mereka berafiliasi kepada satu bentuk konten yang ringan, ya, yang enak untuk dibahas dan renyah untuk didengar, ya. Nah, sip, next. Nah, podcast itu sangat luar biasa Bapak Ibu ya, artinya itu dapat seni dalam pengembang komunikasi ya Bapak Ibu. Nah, lalu podcast juga ya di sini meningkatkan rasa percaya diri dalam berbicara, seperti yang tadi saya sampaikan di awal pembahasan ya, bahwa anak-anak di era sekarang ini ternyata kemampuan komunikasi mereka itu sudah luar biasa ya. Kemampuan dialog mereka itu sudah tidak lagi kaku ya seperti kita dulu ya. Nah, kalau dulu kan kita apa nih Bapak Ibu ini dulu nih formulanya nih, formula jitu-nya ketika kita mau berbicara di depan umum. Nah, coba nih kita sharing ya supaya kita nggak ngantuk ya. Bu Mutmainah, coba nih dari Ibu moderator, gimana Bu nih? Gimana Bu formulanya ketika Ibu dihadapi oleh sebuah kondisi atau penugasan ya, entah itu dalam bidang mata kuliah, pembelajaran. Ya. Ketika Ibu besoknya misalkan mau presentasi makalah, nah apa ini yang Ibu lakukan nih? Persiapan di rumahnya seperti apa nih? Coba metodenya, saya mau tahu. Pastinya latihan presentasi besok ya. Yang terus menerus.
Betul, latihan terus-menerus ya. Nah, kalau zaman kita, Ibu Farina mungkin mengalami ya, dulu zaman kita, itu saya selalu berbicara di depan kaca, Bu. Ya. Bapak Ibu, saya selalu berbicara di depan kaca ya. Waktu itu posisinya kelas 11 itu ya, saya dipercaya untuk dicalonkan menjadi ketua OSIS. Nggak ada redek, nyebutnya cek Sunda nama, deg-degan, gugup gitu kan. Dek nyarios naon ya tehnya. Suruh berbicara di depan siswa-siswi kelas 10, 11, dan 12 gitu kan. Wah ini gemetar sekali ini Bu ya, Bu Mutmainah dan Bu Farina ya, Pak Sauki ini. Ini gemetar ini mulut tuh ya, nyari naon gitu kan. Dan ternyata tips jitunya itu apa? Ada tips jitunya Bu. Ya. Tips jitunya itu adalah dengan cara kita menelan ludah. Ya, menelan ludah ternyata. Menelan ludah, lalu menekan tombol on kita nih. Kita bersugesti, saya bisa. Tapi ini tangan tengah rekdek. Dan pasti toilet itu menjadi solusi, Bu, Pak ya. Pura-pura pergi ke toilet gitu kan. Lalu kembali lagi ke forum itu ketika forum mau berakhir gitu kan. Tapi itu banyak yang memberikan semangat, banyak yang memberikan motivasi ya. Perlahan yang awalnya saya dulu introvert ya Bapak Ibu ya. Saya paling alergi ya ketika berbicara di depan orang banyak. Tapi ada satu pembelajaran yang bisa membuat saya itu menjadi bangkit, yang menjadi move on dari sikap introvert itu yang sekarang alhamdulillah saya sudah ekstrovert. Artinya kenapa? Saya dulu pernah mendapatkan motivasi dari sosok seorang kakak kelas yang sampai sekarang ini menjadi inspirasi buat saya ya. Nah, dan alhamdulillah beliau banyak mengajarkan saya tentang bagaimana sih berkomunikasi massa itu. Bagaimana sih caranya kita berbicara di depan orang banyak gitu. Saya dulu ragu-ragu, khawatir ya, takut apa yang saya bicarakan itu salah dan lain sebagainya. Tapi semenjak saya banyak ditempa, banyak dilatih oleh beliau, banyak pengalaman gitu kan. Artinya di situ saya mulai terbiasa ya. Dulu saya belum punya niat mau jadi tenaga pendidik itu, Bu Farina ya. Yang dulu kalau ditanya sama guru itu, Sumario besar nanti kamu mau jadi apa? Mau jadi dokter, Bu Guru, ya. Mau jadi pemadam kebakaran, Bu Guru. Saya nggak nyangka sekarang, alhamdulillah saya berkiprah di dunia pendidikan ya. Saya alhamdulillah bisa menghasilkan 15 book capture ya, dan 3 buku solo nanti dengan Bu Ira ya. Insya Allah buku solo kita Bu Ira. Dan artinya kenapa di situ? Karena ada niat ya, ada niat dan ada kesungguhan dari diri kita. Cobalah kita bangkit dari keterpurukan untuk mengatakan bahwa kita bisa, dan apa yang kita lakukan hari ini merupakan masa depan kita nanti. Karena masa depan itu bukan berarti tahun depan, 2 tahun yang akan datang atau 5 tahun yang akan datang, tapi hari ini yang kita rajut. Inilah sebuah masa depan yang harus kita bina dari sekarang, ya. Dan itu kuncinya, Bapak Ibu ya. Jangan pernah takut salah, ya. Karena yang mahal itu bukan hasil, tapi proses itu adalah satu bentuk hasil yang bisa diperhitungkan. Nah, next. 5 menit lagi, Pak. Ya, next. Nah. Wah, alhamdulillah nih ya, sinyal merah dari Pak Ahmad Mujekir 5 menit lagi ternyata pas banget Pak. Ini kita sudah masuk kepada kesimpulan ya. Kesimpulan kita mungkin Bapak Ibu bisa di screenshot, Bapak Ibu ya, bisa dilihat di ini ya. Nah, podcast dapat digunakan sebagai media edukasi dengan menggunakan internet sebagai penyebaran dan distribusinya, sehingga siapapun, dimanapun, kapanpun dapat mengaksesnya dengan cara atau sistem pembuatan yang pre-recorded, sehingga materi yang diberikan bisa lebih terencana, meminimkan kesalahan dalam hal teknis, pembuatan seperti proses rekaman dan editing, tidak memberikan ruang improvisasi yang bersifat mendadak atau situasional. Ya. Artinya, podcast merupakan suatu media yang berkembang di abad 21 sekarang, dan kita sebagai tenaga pendidik, ya, baik itu guru maupun dosen, harus bisa menjawab kegelisahan dari anak-anak kita. Ketika anak-anak kita enggan menerima pembelajaran dari kita tidak boleh menyalahkan mereka. Tapi kita harus kembali lagi, kita harus banyak introspeksi dan ekstrospeksi. Apa yang perlu kita persiapkan? Jadilah guru dahsyat untuk anak-anak kita, jadilah guru hebat untuk kita sendiri, dan jadilah guru yang tertuliskan ya dalam benih-benih atau jasa-jasa peradaban dan perjuangan bangsa. Karena kita dilahirkan menjadi seorang pemimpin, dan kita dilahirkan menjadi seorang leader, bukan menjadi followers. Ya. Nah, itu saja. Terima kasih. Semoga sharing diskusi kita pada malam hari ini bisa memberikan kemapanan, pengetahuan, pengalaman, serta wawasan-wawasan baru buat kita untuk mengoptimalkan ya
kemampuan kita, kompetensi pedagogi kita agar menjadi sosok guru yang dirindukan oleh anak-anak kita dan sosok dosen yang dirindukan oleh mahasiswa dan mahasiswi kita. Tetap semangat dan salam literasi, salam super. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Silakan Ibu. Baik, terima kasih kepada Bapak Sumario SPD yang telah menyampaikan materi yang sangat luar biasa tadi. Selanjutnya pemateri Fahrina Yustiasari Liriwati MPDI. Ya, nama lengkap beliau Dr. Fahrina Yustiasari Liriwati MPDI, lahir di Tembilahan pada tanggal 2 Januari 1983. Beliau anak dari Bapak Syarifuddin dan Ibu Fatimah Mulita, dan beliau istri dari Bapak Muhammad Rafai HAME, dan memiliki 3 buah putri solehah, yaitu Najila Izzati Salami LPI, Sakinah Arafah An-Najwa LPI, dan Alesya Arumi Rabbani LPI. Beliau menempuh pendidikan formal di SDN 1 Tembilahan Kota, SLTPN 1 Tembilahan Hulu, dan SMKN 1 Tembilahan Hilir. Beliau juga pernah merasakan dunia pesantren di Tahfiz Quran Al-Mubarak Tahtul Yaman Jambi pada tahun 2001. Kemudian melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi Stai Al-Auliya Ur-Rasyidin Tembilahan pada tahun 2002 hingga 2006. Beliau Magister Manajemen Pendidikan Islam di IAIN Sultan Toha Saifuddin Jambi pada tahun 2009 sampai 2011. Dan meraih gelar doktor di UIN Sultan Toha Saifuddin Jambi dengan predikat cum laude pada tahun 2017 hingga 2020. Sejak tahun 2011 hingga sekarang, beliau mengabdikan diri sebagai dosen tetap di kampus tercinta Stai Aulia Ur-Rasyidin Tembilahan. Demikian kurikulum vitae Ibu Dr. Fahrina Yustiasari Liriwati MPDI. Kepada Ibu untuk menyampaikan materinya dipersilahkan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Waalaikumsalam. Wa sahbihi ajmain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Bapak Ahmad Muzakir selaku panitia dan Mbak Wardah ya juga sebagai panitia, dan Bapak Syarifuddin. Saya belum pernah ketemu langsung nih, kalau melalui Zoom belum pernah. Kayaknya saya harap mudahan Bapak Syarifuddin bisa bergabung nanti di sini. Yang saya hormati Bapak narasumber kita Bapak Sumario, luar biasa Pak, banyak yang saya dapatkan nih dari penyampaian Bapak, khususnya terkait media pembelajaran yang memang berbasis teknologi, yang memang saya bahas mungkin secara umum. Karena saya di akademisi, kami banyak membahas itu, segala sesuatu itu bersifat teori Pak. Nah dengan Pak Sumario akhirnya bisa mungkin dipraktekkan, karena Bapak sebagai praktisi pendidikan. Ya Pak ya, luar biasa. Nanti mungkin saya juga banyak belajar lagi tentang podcast tadi. Dan yang saya hormati peserta diklat pada malam hari ini, alhamdulillah ini kedua saya ikut bergabung belajar bersama sharing dalam diklat pendidikan nasional. Baik, pembahasan saya tentang media pembelajaran berbasis teknologi di era digital, di mana kita tahu bahwa era digital merupakan era di mana semua bidang dikendalikan oleh teknologi, termasuk dalam dunia pendidikan. Nah, dampak dari era digital dan dalam dunia pendidikan adalah terbukti semakin banyaknya media pembelajaran berbasis teknologi yang memudahkan guru dalam menyampaikan materi sehingga tidak harus bertatap muka. Media pembelajaran berbasis teknologi ini
tentunya akan memberikan kemudahan dalam proses pembelajaran dari segi efektivitas dan efisiensi. Nah, diantaranya nanti akan pembahasan kita terkait apa itu media. Mungkin karena saya kami dari sering di pembahasan teori dulu. Nah, tentunya akan membahas dulu apa itu media. Nah, di sini di mana bahwa kita ketahui bahwa dengan perubahan zaman, dengan yang kita kenal dengan era digital atau era 6.0, 4.0 udah lewat kayaknya. Sekarang mungkin menuju era 6.0 kayaknya. Segala sesuatu dikendalikan oleh teknologi dan kita pun harus terus belajar untuk melek teknologi. Apalagi di dunia kampus yang memang dituntut sebagai kedepannya kami sebagai pencetak generasi masa depan. Sangat aneh jika dosennya yang tidak melek dengan teknologi. Nah, tentunya nanti ke depannya bisa mahasiswa yang lebih paham dengan teknologi dibanding dengan dosennya. Nah, di sini makanya saya juga harus banyak belajar, apalagi terkait dengan teknologi khususnya media pembelajaran. Nah, dari tadi yang disampaikan oleh Pak Sumario, saya akhirnya berpikir begini, sepertinya media podcast ini bisa juga dijadikan sebagai media untuk promosi kampus. Nah, kalau saya menangkapnya di sana gitu Pak, karena kami selain dalam media pembelajaran, tentunya kami lebih banyak kan dengan cara diskusi, lebih banyak membedah makalah. Jadi memang segala sesuatu itu pembelajaran masih sebatas teori. Nah, apalagi saya di PGMI juga dan ada salah satu memang di mata kuliah PTK, penelitian tindakan kelas. Nah, memang selama ini pembahasan pada PTK banyak terkait bagaimana meningkatkan hasil belajar dengan siklus, prasiklus, siklus 1 dan siklus 2. Jadi memang kayak ke depan dengan media podcast ini bisa, menurut saya mudah-mudahan bisa kita pakai nanti untuk di PTK itu seperti apa. Tinggal menyesuaikan dengan bidang studi apa yang cocok untuk media podcast ini. Salah satunya tadi oleh Pak Sumario tentang bidang studi bahasa Indonesia ataupun PTKN ya. Nah, jadi di sini mungkin saya langsung saja kita bahas bersama ini secara umum bahwa media itu disebut sebagai pengantar ataupun sebagai perantara. Maknanya di sini adalah apa? Di mana seorang guru dalam menyampaikan sesuatu pembelajaran, dia butuh adanya media. Nah, ketika masa saya dulu mungkin masih pembahasan media yang digunakan adalah media visual berupa buku, gambar atau poster gitu. Nah, itu kita yang merupakan produk kurikulum output dari kurikulum 94. Nah, kalau saya adalah output dari kurikulum 1994, memang ketika itu media yang digunakan oleh guru ya pada umumnya adalah media visual ataupun media gambar yang dimana medianya itu hanya dapat dilihat berupa buku, gambar ataupun poster ataupun foto gitu. Nah, dimana dengan perubahan zaman, nah salah satunya saat ini dengan era digital ada yang dikenal dengan media audiovisual yang tadi lebih dalamnya lebih jelasnya dijelaskan oleh Bapak Sumario tadi salah satu contohnya. Nah, kemudian apa nih media yang bagian dari macam-macam media. Tadi setelah kita ketahui bahwa media adalah sebagai perantara atau pengantar di mana dengan penggunaan media tadi dapat membangkitkan motivasi belajar siswa, di mana jika metode guru yang digunakan hanya sebatas metode ceramah, tentu kan bisa menimbulkan apa bagi anak-anak. Apalagi dengan masa sekarang yang luar biasa, anaknya berbeda dengan generasi 90-an. Nah, saya ketika melihat PPL, praktek di lapangan, mengawas supervisi ketika mahasiswa praktek mengajar, mereka luar biasa memang anak-anak walaupun dengan mahasiswa menggunakan InFocus masih terkadang mereka ya bisa disebut bahwa masih dianggapnya acuh tak acuh gitu. Makanya memang butuh
memang kerja keras. Beda ketika generasi tahun 90-an dengan buku, dengan mencatat di papan tulis itu sudah luar biasa antusias daripada siswanya itu dalam mengikuti pelajaran gitu. Nah, ya, baik. Selanjutnya kita bahas apa saja nih macam-macam dari media. Nah, tadi sudah saya singgung di awal tentang media visual ya, terkait dengan media yang hanya bisa dilihat atau dengan menggunakan indera penglihatan berupa buku, lalu gambar, foto, poster dan lain-lainnya. Yang kedua adalah media audio media yang dalam bentuk aditif yang hanya dapat didengar. Contoh mungkin adalah tape recorder. Dan yang sekarang ini adalah yang pada umumnya yang sesuai dengan era digital adalah media audiovisual, di mana kombinasi antara audio dan visual, di mana dengan media audiovisual ini semakin lengkap dan optimal dalam penggunaan media pembelajaran. Apalagi dengan berbasis teknologi. Salah satunya tadi yang dijelaskan oleh Pak Sumario. Itu salah satu contohnya. Di mana saya baca lagi bahwa dengan podcast ini ya seperti konten ya Pak ya. Konten di mana memang khususnya saya itu langsung saya ambil kesimpulan bahwa ke depannya mungkin ini sebagai salah satu nanti media untuk promosi kampus. Nah, baik, mungkin setelah kita bahas macam-macam media, mungkin apa nih kita bahas adalah manfaatnya. Nah, saya membahas ini secara umum saja, tentu pasti bahwa dengan adanya media pembelajaran, proses pembelajaran menjadi lebih menarik, lebih jelas, dengan ketika dulu hanya dilihatkan mungkin bentuk gambar, ketika pembelajaran, oh ini anak-anak yang namanya bentuk kupu-kupu, hanya sebatas poster, gambar. Tapi kalau dengan sekarang dengan audiovisual mungkin langsung dijelaskan bahwa ini loh bentuk kupu-kupu. Mungkin kalau kita di jenjang di SD, karena juga saya di PGMI, nah berarti penjelasannya memang ya bagaimana dengan anak-anak itu mengenalkan secara langsung gitu, mengenalkan bahwa mungkin kalau dulu kalau gurunya mungkin agak lebih aktif, lebih rajin, mungkin kalau ketika belajar IPA memang membawa contoh misalnya kupu-kupunya karena memang langsung dilihat. Tapi kalau sekarang tidak, dengan media audiovisual ini semua bisa dirangkum, semua bisa dalam bentuk, mungkin salah satunya adalah di podcast tadi. Nah, lalu apa lagi manfaatnya? Proses pembelajaran menjadi lebih interaktif. Pasti karena dengan adanya motivasi dari media pembelajaran yang diberikan oleh guru tentu akan menimbulkan minat bagi anak-anak untuk lebih interaktif dalam belajar. Selanjutnya lagi adalah efisiensi dalam waktu dan tenaga, dan tentunya meningkatkan kualitas hasil belajar. Apalagi di PGMI ya pada umumnya memang studinya adalah PTK, di mana dalam PTK ini paling utama adalah bagaimana meningkatkan. Goalnya adalah meningkatkan hasil belajar. Salah satunya tadi mudah-mudahan nanti mungkin saya bisa kontak pribadilah dengan Pak Sumario, kita bahas untuk PTK-nya terkait dengan podcast ya Pak ya. Mudah-mudahan. Mohon izin dengan Bapak Sumario di sini di forum saya sampaikan. Mungkin hanya ini terkait dengan manfaat. Kesimpulannya bahwa di mana menurut saya dengan peran media pembelajaran berbasis teknologi di era digital ini, intinya bahwa sebagai pengajar, baik guru, baik ataupun dosen, bisa lebih memanfaatkan media pembelajaran, khususnya audiovisual, untuk menarik siswa, memotivasi dengan perubahan metode, model, strategi pembelajaran agar anak-anak menjadi hobi belajar. Itu adalah bagian daripada jati dirinya. Karena memang sekarang luar biasa dengan godaan eksternal, salah satunya adalah ya handphone. Nah, itu memang betul-betul bagaimana seorang pengajar, baik guru, baik dosen, bisa memanfaatkan handphone tadi memberikan dampak yang positif. Salah satunya sebagai media pembelajaran. Nah, mungkin hanya ini saja yang bisa saya sampaikan. Terakhir saya tutup dulu dengan pantun. Bungkus ikan dengan kertas, lalu simpan dalam kulkas. Jika pembelajaran berkualitas, pasti jadi bangsa berkelas.
Jika sampan sudah melaju, mari kita banyak berdoa. Jika ingin menjadi bangsa maju, pendidikan paling utama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Dr. Fahrina Yustiasari Lirimati MPDI. Waalaikumsalam warahmatullahi yang telah menyampaikan materi yang sangat luar biasa tadi. Demikianlah pemaparan materi yang telah dibawakan oleh kedua pemateri hari ini. Dan selanjutnya akan membuka sesi tanya-jawab. Selain itu, untuk link presensi atau absensi telah dikirimkan melalui kolom chat Zoom dan kolom live chat pada YouTube. Baiklah, langsung saja kita mulai sesi tanya-jawab. Dipersilahkan kepada 3 atau 4 orang peserta yang ingin bertanya dan yang ingin bertanya, silahkan hand raise atau angkat tangan. Selain itu juga bisa bertanya melalui kolom chat Zoom dan live chat YouTube. Silahkan Bapak Ibu yang ingin bertanya. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya untuk hand raise atau angkat tangannya, atau bisa juga dengan melalui kolom chat Zoom dan live chat YouTube. Silakan Bapak Ibu semua. Atau jika dari peserta tidak ada yang ingin bertanya, mungkin dari narasumber ada yang ingin ditanyakan. Saya izin mungkin ya Bapak Ibu ya. Ya, silakan Bapak. Ya. Wah, sekali lagi berikan aplaus nih kepada Bu Farina, mantap nih ya. Materinya pada malam hari ini luar biasa sekali, Bu. Dari Bapak yang luar biasa, Pak. Materi saya secara umum. Secara umum ya. Artinya kita juga alhamdulillah Bu ya, ini berarti peserta yang lain sudah paham nih Bu ya tentang materi yang kita sampaikan nih. Iya. Ada Alhamdulillah. Kita sharing aja di sini Bapak Ibu ya. Ini berbicara tentang optimalisasi perkembangan teknologi. Memang betul tadi yang disampaikan oleh Ibu ya. Banyak sekali tantangan yang kita hadapi selama keberlangsungan ya. Peradaban itu semakin berkembang gitu ya. Keberlangsungan peradaban itu semakin berkembang. Apalagi sekarang ini kan kita telah maju ke fase atau generasi 6.0 ya, di mana segala bentuk aktivitas sosial kita itu sudah menggunakan yang namanya teknologi ya Bu ya. Segala sesuatu itu sudah menggunakan yang namanya teknologi. Bahkan berobat ke medis pun kan ada aplikasi yang bernama aplikasi titik-titik ya. Itu sekarang sudah bisa digunakan Bapak Ibu ya. Jadi kita tidak perlu jauh-jauh berangkat ke hospital ya, tidak perlu jauh-jauh berangkat ke rumah sakit gitu kan, tapi cukup dengan model komunikasi jarak jauh. Di situ petugas daripada kesehatan tersebut atau petugas medis itu langsung datang ke rumah kita gitu kan. Itu buktinya bahwa memang segala seluk-beluk aktivitas sosial kita itu sudah terafiliasi oleh yang namanya perkembangan teknologi. Tantangan saya Bu ya, selama yang saya hadapi di lapangan dengan seiring dengan berkembangnya zaman, berkembangnya peradaban, memang betul Bu, ternyata sekarang ini anak-anak itu ya, anak SMP nih Bu ya, kelas 7 ya, bahkan di kelas 9 dan kelas 8 pun sekarang sifatnya tuh nggak jauh beda Bapak Ibu ya. Atau mungkin karena dampak adanya loss learning ya ketika COVID-19 ya, atau mungkin karena faktor-faktor lain. Tapi ternyata betul tadi yang disampaikan oleh Ibu bahwasanya memang anak-anak kita itu betah dalam mengikuti pembelajaran yang kita lakukan
hanya dalam waktu 10 dan paling lama itu hanya 15 menit, Bu. Paling lama itu 15 menit. Nah, setelah itu banyak sekali colotehan-colotehan yang mereka lakukan. Entah itu lari-lari dengan temannya gitu kan, keluar bangku, minjam pensil temannya, lalu pensil temannya dilempar gitu. Jadi banyak sekali tindakan-tindakan yang mereka lakukan gitu kan, karena rasa bosan itu ya. Dan ternyata mereka tuh sangat suka, sangat sumringah ketika memang kita menghadiri satu bentuk pembelajaran ya melalui satu media yang tidak mahal, yang tidak perlu ribet ya, tidak perlu menggunakan infrastruktur berupa teknologi, tapi cukup dengan ice breaking. Ya. Ini pernah saya bawakan nih, kalau nggak salah di Digital Learning Center yang ketiga ya Pak Ahmad ya, pertemuan ketiga atau pertemuan keberapa, kedua gitu kalau nggak salah. Dan ternyata melalui model itu. Dan model podcast juga, ya artinya ini yang menjadi satu bentuk sesuatu yang menguras pikiran saya, Bu. Kalau misalkan ini didesain menjadi sebuah PTK, ini sangat menarik sekali, Bu. Artinya, kalau PTK itu kan pasti samplingnya kita ambil satu kelas ya, Bu ya. Karena kan itu penelitiannya tindakan kelas. Memang itu nanti kita desain, kita lakukan redesign dalam satu bentuk model pembelajaran yang berbasis podcast dengan pendekatan-pendekatan siklus gitu kan. Nah, kira-kira untuk mencapai pada siklus ke-1, siklus keduanya itu implementasinya seperti apa nih Bapak Ibu nih? Kita sharing ya. Seperti apa nih kalau misalkan kita ingin mewujudkan atau ingin mengimplementasikan model pembelajaran podcast ini ke dalam satu bentuk bingkai PTK gitu, ke dalam sebuah bingkai PTK. Izin Pak, kita fokuskan dulu, misalnya bidang studi apa gitu. Bidang studi apa ya? Iya, misalnya jika kita misalnya bidang studinya PPKN atau bahasa Indonesia, nanti kita sesuaikan. Karena di PTK ini kan yang paling utama itu bagaimana meningkatkan hasil belajar. Terjadinya PTK, dilakukannya PTK karena memang ada masalah terkait dengan hasil belajar gitu. Nah, jadi menurut saya ya kita dudukkan dulu bidang studinya apa. Nah setelah itu nanti baru kita fokuskan khusus materi apa gitu. Jadi nanti materi pembelajarannya kita sesuaikan dengan strateginya, dengan metodenya, dengan media podcastnya tadi. Itu menurut saya. Gitu. Kan, menurut saya begitu Pak. Kita fokus dulu, kita tilik dulu ya Bu ya. Kita tilik dulu bagaimana rangkaian daripada problem solving-nya sebelum nanti kita menemukan file project-nya itu seperti apa Bu ya. Nah, nanti kita riset ulang menjadi sebuah penelitian secara langsung ya Bu. Ini menarik nih Bu. Mudah-mudahan ini realisasi ya Bu ya. Amin, mudah-mudahan. Dan bisa dibukukan gitu Bu dalam satu riset gitu kan. Itu bisa dibukukan gitu dalam satu riset. Sip lah. Iya, mudah-mudahan nanti kita bisa kolaborasi. Iya, kolaborasi Pak. Kolaborasi ya. Iya. Dari Bapak Ibu semuanya silakan. Dari Ibu Farina, mangga Ibu. Dari Pak Ahmad silakan, kita sharing. Sebenarnya dengan media pembelajaran berbasis teknologi ini sebetulnya memang banyak sebetulnya kan yang bisa kita kaitkan gitu. Nah, baik dari segi metodenya, strateginya, model pembelajarannya pun bisa model semua kita bingkai dengan tadi optimalisasi teknologi gitu. Nah, optimalisasi teknologi. Ya, PR besar nih. PR besar ini Bu. Ya, bagi kita tenaga pendidik. Soalnya ini ada yang ini nih, ada yang raise hand. Mangga, moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Yumif. Saya seorang pengelola perpustakaan sekolah, kebetulan di SMP. Yang saya tanyakan, bagaimana peran perpustakaan dalam menunjang kurikulum Merdeka Belajar ini? Kita aja, mohon maaf kalau pertanyaan menyimpang untuk semangat saya untuk mengelola perpustakaan itu. Terima kasih. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk menjawabnya silakan terlebih dahulu untuk Bapak Sumario SPD. Siap. Sehat Pak Yumi? Alhamdulillah sehat Bapak. Alhamdulillah. Domisili di mana Pak? Saya ada di Kota Probolinggo Bapak, di bawah Probolinggo. di Gunung Bromo, Jawa Timur. Subhanallah. Di Bromo ya Pak ya. Gimana kondisi di sana Pak? Alhamdulillah baik-baik saja. Alhamdulillah ya Pak. Semoga kita sehat selalu ya Pak. Amin. Untuk Bapak Yumi, terima kasih tadi pertanyaannya luar biasa Pak. Mengenai bagaimana peran kita sebagai pustakawan ya Pak ya. Terutama pustakawan sekolah dalam menjawab ya dengan relevansi keadaan kita. Sekarang kan kita sudah masuk ke era 6.0 ya, 6.0, di mana teknologi itu menjadi salah satu komponen holistik ya, menjadi salah satu bagian daripada culture ya atau local wisdom ya, yang bermuara kepada ethic of care ya, yang bermuara kepada tindakan sosial kita gitu kan. Artinya gini Pak, bagaimana peran pustakawan gitu ya, lembaga perpustakaan itu kan sebagai sumber belajar. Nah, sekarang ini zaman sudah serba digital Pak. Sekarang ini kita Kabupaten Bandung khususnya Pak ya, Jawa Barat, kita sudah menanamkan yang namanya program literasi digital Bu Farina, dan itu sudah ada pelatihan-pelatihannya ya. Bahkan kemarin itu saya coba untuk ngulik-ngulik lagi Bu. Jadi saya pengen membuat media itu melalui komik. Jadi saya membuat komik PPKN Bu. Ya, komiknya saya ambil dari film Naruto. Nanti ini akan saya bawakan di materi berikutnya di Analog Teacher Learning tentang model pembelajaran literasi digital berbasis visual base itu nanti tanggal 23 itu. Nah, insya Allah ya mudah-mudahan ini penelitian saya gol lagi nih ya. Nah, fungsi perpustakaan itu bisa kita manfaatkan Pak, bisa kita manfaatkan dengan model literasi digital. Literasi digital itu yang seperti apa dan yang bagaimana? Nah, bisa ya. Artinya di sini kita bekerja sama dengan lembaga setempat untuk apa? Pertama kita sosialisasikan dulu kepada anak-anak kita. Ya, bagaimana caranya mereka untuk tidak ya, dari satu dulu aja lah, etika dalam berdigitalisasi ya, etika dalam berdigitalisasi itu aja dulu, kita kasih mereka pemahaman seperti itu. Caranya bagaimana? Kita bisa mencari materi-materinya ya di berbagai sosial media ya, di berbagai link-link Google yang lain, kita bisa mencari materinya di situ. Ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi dengan cara yang seperti itu, insya Allah ya kita bisa kembali ya mendekatkan kembali anak-anak kita untuk sadar tentang literasi digital itu yang bagaimana dan seperti apa. Tapi satu yang harus kita pahami, etika dalam ya berliterasi secara digital itu jangan sampai kita mempost atau memposting ya gambar-gambar ya atau clip art yang di dalam memuat data pribadi kita. Awas nih Bapak Ibu. Karena kenapa? Karena para hacker-hacker canggih itu mereka bisa menelisik kita, bisa menghack sebagian uang dari ATM kita itu dari data pribadi. Itu yang sering saya sampaikan ke anak-anak itu tuh seperti itu. Kadang kalau saya kan punya akun bodong, saya selalu artinya melihat bagaimana status-status anak-anak saya gitu. Ternyata, status mereka itu ya kadang mereka selalu lupa ya menyebarkan kontak personnya gitu kan, bla bla dan lain-lain gitu kan. Sehingga beberapa minggu setelah mereka membuat status tersebut itu kejadian benar Bu Farina. Ternyata ada teman saya, ada murid saya ya, teman saya bilang ke saya gitu kan, ada teman saya yang bilang ke saya bahwa murid yang melakukan yang men-share statusnya tersebut ya, kan kita pembayaran uang transaksi keuangan di sekolah itu kan kalau membayar DSP dan lain-lain kan kita menggunakan salah satu bank swasta ya menggunakan salah satu bank swasta. Nah di situ ternyata ya dana PIP yang dimiliki oleh anak-anak kita tuh tersedot habis oleh ATM-nya itu gitu kan Bu. Itu terakhir dia melakukan transaksi di salah satu swalayan ya, saya tidak akan menyebutkan brands-nya, tapi di salah satu swalayan gitu kan. Nah, itu ternyata dengan sendirinya tersedot gitu kan. Ya. Nah ini kan sebuah tanda tanya besar gitu. Itu perlunya kita memberikan kemapanan atau pengalaman empiris secara langsung kepada anak-anak kita bahwa
melek digital itu bukan hanya sekedar bisa untuk berdigital, tapi mempunyai etika juga gitu. Jangan sampai kita seenak saja men-share status, yang mana status itu nantinya bisa pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab ya untuk melakukan tindakan-tindakan ya seperti tadi kerugiannya kepada dampaknya ke imaterial ya, ke material dan lain-lain. Jadi itu ya, itu bisa kita tanamkan dengan cara yang demikian ya. Atau bisa juga dengan cara kita berikan tantangan literasi nih, Pak Yumi ya. Nah, kalau sekolah kita nanti tantangan literasinya itu bagaimana, Kabupaten Bandung itu Jawa Barat seringkali memberikan tantangan-tantangan literasi kepada setiap sekolah. Dan alhamdulillah sekolah kami SMP 1 Cimenyan itu mendapatkan juara tingkat nasional Bu untuk tantangan literasi ya. Artinya alhamdulillah waktu pas tahun berapa ya, saya lupa lagi, antara tahun 2019-2020 ya, kita membuat model fishbone ya. Fishbone itu lalu kita presentasikan lewat YouTube ya. Nah, di situ anak-anak itu untuk mereview buku ya, menyampaikan isi dari buku itu ya. Tapi artinya mereka tuh dengan cara ngerosting ya. Dengan cara artinya di situ mereka tuh seperti membuat podcast ya. Nanti saya share videonya ya, Pak ya. Nah, itu caranya itu bisa dengan seperti itu dan anak-anak itu senang. Ya, kalau kita menggunakan model yang konvensional, ya artinya misalkan anak-anak ya, ayo hari ini kita gilir ya ke perpustakaan dan sebagainya, itu nggak akan mempan Pak. Ya, anak-anak kita sekarang ini suka dengan hal-hal yang sifatnya gambar, visual, bergerak. Kita kalau di perpustakaan itu selalu memfasilitasi sarana-sarana yang membuat si anak itu menjadi betah untuk membaca buku. Apa itu sarananya Pak yang kita kasih ke anak-anak itu? Sarananya yang kita kasih ke anak-anak itu adalah tempat untuk mereka selfie, itu aja Pak. Ya, tempat mereka untuk selfie gitu kan, untuk foto bareng gitu kan, untuk membuat TikTok, untuk membuat apa, jadi mereka tuh betah untuk di perpustakaan gitu kan. Kita pelan-pelan ya Pak ya, karena memang effortless learning itu ini luar biasa sekali Bu Farina. Tingkat literasi anak-anak itu sekarang itu untuk sekolah kami sendiri itu sangat memprihatinkan, tapi artinya kami sebagai sekolah yang ramah literasi gitu kan, artinya kita mengupayakan kita buat satu formulasi-formulasi gitu supaya artinya anak-anak itu kembali tertarik lagi dengan literasi itu apa gitu ya. Nah, kita budayakan dulu dengan bukan dengan bacaan-bacaan atau sumber bacaan yang jangan berat-berat lah, jangan dulu ke pengetahuan logis ya. Kita dengan komik dulu, dengan e-book, Wattpad, terutama Wattpad tuh ya. Wattpad kita perpustakaan itu membuat Wattpad pribadi, Bapak Ibu, membuat Wattpad pribadi. Jadi anak-anak itu kan senang buat komik, senang menulis dengan Wattpad. Nah, ternyata banyak sekali anak-anak kita yang punya kemauan ya, punya kreativitas untuk membuat sebuah cerita bergambar. Nah, jadi seperti itu Pak Yumi ya. Sukses selalu buat Pak Yumi ya. Insya Allah ya. Pustakawan merupakan garda terdepan untuk menyukseskan tingkat literasi ya, terutama di setiap lembaga pendidikan formal ya. Karena buku merupakan jendela dunia, karena buku merupakan sumber bacaan yang bisa mengembangkan knowledge kita, mengembangkan kreativitas kita. Karena sekarang kita ada di abad 21, maka kita kelola sumber bacaan kita menjadi sebuah visual base yang mampu mengembangkan dan mampu meningkatkan hasil belajar anak yang tidak hanya bersifat pada ruang lingkup teoritis saja, tapi di dalamnya harus dilandasi oleh nilai-nilai yang empiris. Sukses selalu Pak. Sip. Biasa. Selanjutnya mungkin Ibu Fahrina ada yang ingin tambahkan Bu? Ya, baik. Terima kasih Mbak Mutmainah. Kalau menurut saya, karena kami pun di kampus, memang dari segi perpustakaan ya, khususnya kami di kampus kabupaten ya memang masih harus banyak belajar lagi nih, khususnya dari Pak Sumario. Beliau kan dari Bandung, bagaimana nih luar biasa perpustakaannya yang bisa sampai ke nasional. Jadi kalau saya memandang begini, Pak, salam kenal Pak Yumi dari Probolinggo tadi ya. Ya, salam kenal juga Bu. Kalau saya memandang begini Pak, memang perpustakaan saat ini bagaimana memang kita sebagai pengelola yang paling utama adalah bagaimana kita bisa manajemen perpustakaan itu khususnya dengan perpustakaan digital. Karena kita tahu memang di perpustakaan saat ini dengan dulu berbeda. Kalau dulu dengan kita masuk dalam perpustakaan dengan deretan buku-buku, kita ambil duduk. Nah, kalau sekarang ya apalagi khususnya untuk mahasiswa. Yang saya lihat sendiri di kampus saya, perpustakaan kami ketika mereka mencari buku tidak ada, ujung-ujung mereka apa? Menuntut yang paling utama adalah apanya? Di repository.
Nah, saya memandang di situ repositori untuk pustaka digital itu yang harus up to date. Nah, terkadang dari repositori ini masih yang belum ada yang up to date. Data-data mungkin masih ketika 6 bulan yang lalu. Sedangkan repositori ini menuntut up to date agar mereka bisa mengakses terkait teori yang akan mereka cari. Gitu. Menurut saya ini saja mungkin Pak. Terima kasih. Kembali ke Mbak Mutmainah. Baik, terima kasih Ibu. Ya, terima kasih Bapak dan Ibu atas jawabannya tadi. Bagaimana Bapak Yumif atas jawaban dari kedua narasumber kita pada hari ini? Alhamdulillah cukup membuka wawasan saya. Terima kasih. Ya, alhamdulillah. Mungkin Bapak Ibu semua ada yang ingin tanyakan lagi? Boleh saya menambahkan, Ibu? Boleh, Mantap, Bapak. Ya. Saya sepakat dan setuju ya tadi yang disampaikan oleh Ibu Fahrina ya. Memang artinya literasi digital ini merupakan satu bentuk approachment, satu bentuk pendekatan yang memang pendekatan ini secara perlahan tapi pasti harus secara kontinuitas ya dan harus secara keberlangsungan ya kita implementasikan ya kita manifestasikan kepada jati diri anak-anak bangsa kita agar budaya literasi itu mulai menggaung kembali di Nusantara Ibu ya. Nah, apalagi sekarang ini kan kita hidup di zaman yang kompetitor ya Bu. Artinya Bapak Ibu sekalian ya, anak-anak kita bukan mengajarkan anak-anak kita untuk berpikir pragmatisme ya, tapi artinya cobalah dari sekarang ini kita ajarkan anak-anak kita untuk bisa berpikir berwirausaha ya, menghasilkan satu bentuk penghasilan secara profit itu dari karya mereka sendiri Bapak Ibu ya. Artinya ternyata Wattpad ini manfaatnya banyak banget ternyata Bu Farina, teman-teman guru dengan dosen para peserta yang ada di sini ya. Kenapa? Karena makin banyak hasil yang dibuat oleh anak kita ya melalui Wattpad itu nanti royaltinya tuh ada gitu. Ya, saya tidak akan menyebutkan secara gamblang nominalnya berapa, tapi dari situ kan sedikit banyaknya kita telah mengajarkan tentang pendidikan vokasi kalau nggak salah Ibu ya, pendidikan vokasi kepada anak-anak kita bahwa ternyata seperti ini gitu kan. Ya, seperti ini caranya artinya kita membuat satu produk knowledge ya yang bisa memberikan kebermanfaat bagi khalayak banyak ya. Bermanfaat juga secara intelektual, bermanfaat juga dalam pengembangan emosional serta bermanfaat juga kepada personality dari anak-anak kita gitu. Sehingga di situ mereka bisa menjadi insan-insan yang produktif, kontributif, dan memberikan loyalitas untuk mereka pribadi. Itu aja mungkin ya tambahan dari saya. Baik Bapak, terima kasih atas tambahannya. Apakah ada yang ingin tambahkan lagi dari Ibu Fahrina? Baik Mbak, terima kasih. Khususnya kalau saya pribadi intinya bahwa memang kita harus terus belajar. Apalagi terkait dengan teknologi yang memang luar biasa, selalu ada perubahan, pembaharuan yang terbaru, sehingga memang kita tidak mengikuti salah satu terkait dengan teknologi, ya kita akan ketinggalan. Ini saya baru ingat nih Pak Sumario, saya kemarin ada kawan dari Batam memberikan saya salah satu, dia baru melihatkan saja untuk aplikasi pembelajaran di perkuliahan, karena kami kan banyak membahas sesuatu kan masih sebatas teori, belum pada praktisi, di mana memang luar biasa dari aplikasi yang beliau lihatkan ke saya dengan dalam waktu dengan durasi berapa menit memang luar biasa dengan aplikasi ya. Saya juga tidak hafal nama yang lebih apa, cuman intinya bahwa ini biasanya mungkin kalau di Google ketika kita mencari materi mungkin seperti ini ya, kita tidak tahu apakah materi itu memang update datanya atau gimana, tapi ini sangat luar biasa. Jadi dari teman dari Batam tadi menjelaskan bahwa jika memang ke depan ini bisa katanya menguasai, ini yang akan bisa mungkin mengalahkan kata Google. Yang saya lihat di sana adalah bagaimana dari aplikasi itu memang bisa menyediakan terkait teori. Misal dalam pembuatan literasi untuk daftar pustaka, memang semua update. Ketika kita memasukkan data,
seret langsung keluar gitu. Nah, memang jadi di sini memang segala sesuatu memang iya ada kompensasinya. Ketika kita membeli aplikasi ada link yang harus kita beli. Dan ini pun menurut dia masih dari informasi dari kampus Singapura dengan Malaysia yang baru menggunakan. Karena kebetulan dia punya link kawan dari luar. Nah, ini yang memberikan dia informasi dan diberitahunya ke saya. Jadi ini juga saya bilang makin kita di kabupaten kalau tidak tahu dengan informasi ya jelas menurut saya seperti kata dalam tempurung. Jadi Pak, mungkin ini saja intinya bahwa siapapun kita harus terus belajar. Apalagi terkait dengan teknologi yang luar biasa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jika tidak ada lagi pertanyaan kepada narasumber-narasumber kita pada hari ini, demikianlah kegiatan Diklat Pendidikan Nasional dengan tema optimalisasi teknologi bagi tenaga pendidik. Terima kasih kepada kedua narasumber yang sudah memberikan materi dan juga jawaban yang sangat luar biasa pada malam hari ini. Sebelum kegiatan ini kita akhiri, dipersilahkan kepada kedua narasumber untuk menyampaikan closing statement-nya. Terlebih dahulu dipersilahkan kepada Ibu Dr. Fahrina Yustiasari Liriwati, MPDI. Dipersilahkan Ibu. Baik, terima kasih. Dari pembahasan kita tentang pembelajaran media, pembelajaran berbasis teknologi di era digital, yang paling utama adalah bagaimana kita sebagai pendidik terus mengajarkan yang paling utama adalah etika digital dengan anak-anak. Karena bagaimanapun segala sesuatu jika semua dibingkai dengan etika yang baik ke depannya akan memberikan dampak yang baik bagi mereka. Dan begitu juga untuk kita sebagai pendidik, pengajar harus terus belajar sampai kapanpun agar kita terus melek dengan digital. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk closing statement selanjutnya dipersilakan kepada Bapak Sumario SPD. Silakan Bapak untuk memberikan. Terima kasih kepada seluruh peserta yang dengan antusiasnya mengikuti kegiatan Diklat di hari pertama kita ya. Ini sangat sungguh luar biasa ya. Juga tadi pemaparan dari Ibu Fahrina ya, banyak sekali pembelajaran yang bisa kita gali ya. Tentunya hanya sedikit yang saya sampaikan ya dalam closing kita pada kesempatan hari ini. Ada satu bentuk pepatah sederhana ya yang mengatakan bahwasannya kita sebagai seorang pendidik, kita tuh guru pada hakikatnya adalah digugu dan ditiru. Ya. Nah, pemanfaatan proses pembelajaran berbasis podcast itu bukan hanya mengajak kita untuk mengenal seberapa besar dan seberapa jauh perkembangan teknologi, nah, tapi kebermanfaatan yang bisa kita ambil ya dari keberlangsungan proses pembelajaran itu mengajarkan kita pula terhadap bagaimana caranya ya. Tadi yang disampaikan ya, bagaimana caranya agar etika itu bisa terbentuk ya Bapak Ibu ya. Karena yang paling penting itu adalah bukan seberapa dalamnya ilmu pengetahuan, tapi seberapa besarnya ya etika dan seberapa besarnya adab sebelum kita berilmu. Ya. Nah, itu yang perlu harus kita jadikan sebagai landasan dan perlu harus kita jadikan sebagai prinsip utama dalam misi suci kita ya, dalam rangka mencerdaskan anak-anak kita ya, membuat anak-anak kita menjadi anak-anak yang produktif, menjadi anak-anak yang kontributif ya, dan bisa bermanfaat bagi orang banyak ya. Karena sehebat-hebatnya manusia ya, seluar biasanya manusia adalah mereka yang bisa bermanfaat untuk sekitarnya ya. Itu saja, tetap semangat ya. Salam super dari kita semua. Tetap semangat rekan-rekan, dosen-dosen, guru-guru yang luar biasa. Tetaplah menjadi pejuang pendidikan, tetaplah menjadi pejuang ya, kecerdasan, dan jangan sampai kecerdasan anak-anak kita mengalami resesi. Dan jangan sampai adab anak-anak kita juga mengalami resesi. Ayo kita basmi resesi itu dengan cara kembangkan literasi digital dengan nilai-nilai yang bermoral, jauhkan dari dekadensi moral, dan balutlah ya dengan
karakteristik yang mulia. Ya, sekian dari saya. Terima kasih dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam literasi. Baik, terima kasih atas closing statement-nya tadi dari kedua narasumber kita pada malam hari ini. Baik, Bapak Ibu semua, untuk kegiatan hari ini kita cukupkan sampai di sini. Semoga apa yang kita dapat pada kegiatan ini bermanfaat dan dapat mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari serta diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin sekalian, sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada para pemateri dan juga seluruh peserta yang telah berpartisipasi dalam kegiatan Diklat Pendidikan Nasional pada malam hari ini. Akhir kata, saya Mutmainnah selaku moderator undur diri. Semoga kita dapat bertemu kembali dalam kegiatan Diklat Pendidikan Nasional selanjutnya. Kalau ada salah kata atau pelayanan kami yang kurang, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Waktu yang mempertemukan kita dan waktu juga yang memisahkan kita. Salam hangat dari kami, sampai jumpa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih semua. Terima kasih. Semua. Baik, Ya, terima kasih Ibu Mutmainnah. Terima kasih Pak Ahmad Zakir. Terima kasih juga Bapak narasumber dan Ibu narasumber pada malam ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan